adalah video mengenai bagian-bagian cuk. Minggu lalu kalian sudah mengenal cak, sudah menggambar, dan bagian-bagian besarnya pun juga tidak jauh berbeda dengan alat musik gitar akustik biasa. Nah, kali ini kita akan melihat bagaimanakah cuk itu dan bagian-bagiannya. Cuk adalah salah satu alat musik keroncong, dan ini wajib ada. Tanpa cuk, keroncong tidak akan menjadi keroncong, ya. Apa itu cuk? Cuk adalah ukulele. Perbedaannya adalah ukulele itu adalah sebutan dari luar Indonesia. Jadi ukulele itu sebenarnya bukan bahasa Indonesia, tapi adalah sebutan dari luar negeri, bukan dari Indonesia. Lalu sampai di Indonesia pun masih disebut ukulele, walaupun kalau dalam bahasa Indonesia itu nggak ada artinya, yang ada hanya lele. Kalau lele ada akhirnya, itu adalah ikan. Kalau ukulele nggak ada artinya, makanya itu bukan bahasa Indonesia. Nah, lalu cuk itu dinamakan cuk kalau dia memiliki ciri-ciri khas sebagai berikut. Kalau tidak cuk, maka namanya masih ukulele. Nah, disebut cuk itu seperti apa? Nah, oke, yang pertama adalah bagian-bagian gitarnya itu sama dengan bagian-bagian gitar akustik. Yang pertama adalah head, lalu nut, lalu neck, body. Di dalam head ada mesin head, sama persis ya, bagian-bagiannya sama persis. Di head ada mesin head atau tuning pack. Lalu ada juga nut di sini, itu sebagai penopang senar menuju kepada tuning pack. Lalu yang kedua, bagian dua adalah neck. Di dalam neck ini juga sama persis dengan gitar akustik. Ada fret besinya ini, lalu ada juga fingerboard. Fingerboard itu sebenarnya panjang, ini fingerboard karena semuanya kan untuk penjarian, untuk papan untuk jari menekan. Nah, itu fingerboard. Maka sampai titik sini pun juga disebut sebagai fingerboard. Nah, fingerboard ini sebenarnya spesifik adalah ruas-ruasnya ini. Ruas-ruasnya, bukan besinya. Kalau besinya fret. Tapi ada yang mengatakan bahwa ruas-ruas ini juga disebut fret. Fret 1, fret 2, fret 3. Kalau menurut saya nggak apa-apa, boleh-boleh aja ya. Tapi setahu saya dari beberapa sumber yang dinamakan fret itu adalah besinya ini. Ini fret 1, fret 2, fret 3, fret 4. Oke, itu bagian neck. Lalu selanjutnya adalah body. Body sama persis dengan gitar, sama persis. Yang pertama adalah bridge. Ini bridge. Ini adalah penopang senar. Penopang senar, ini bridge. Lalu yang kedua adalah sound hole. Tanpa sound hole, maka ya suara yang dihasilkan pun juga berbeda. Kalau kemarin kalian mengenal cak, itu sound hole-nya kan kecil-kecil seperti titik-titik gitu aja, itu sound hole. Itu ciri khas caknya adalah seperti itu. Lalu kalau cuk, maka sound hole-nya adalah lingkaran, sama seperti gitar akustik. Nah, itu adalah bagian dari body ini sendiri. Oke. Lalu terakhir ini saddle. Ini saddle. Ini untuk pengait, untuk mengaitkan senar ujung. Ini adalah saddle. Nah, oke. Kemudian bagian yang penting juga adalah string. String di dalam instrumen cuk itu berbeda dengan ukulele, sama sekali berbeda. Cuk itu 3 senar. Nah, 3 senar cuk itu. Cuk adalah ukulele yang sudah dimodifikasi sedemikian rupa dan akhirnya menjadi instrumen atau alat musik keroncong. Memang ini adalah ukulele, tapi sudah dimodifikasi menjadi cuk, alat musik keroncong. Nah,
Di dalam string ini ada di string ini, di cuk ini string ada 3, 1, 2, 3. Nah, coba dilihat apakah ada yang berbeda. Ada yang aneh nggak seperti gitar-gitar yang lain. Nah, kalau kamu perhatikan, memang ada satu senar yang menonjol. Satu senar yang menonjol. Saya bertanya kepada beberapa narasumber yang kebetulan pemain-pemain keroncong, cuk ini disebut juga kencrung. Kalau di Solo, di Jogja ini disebut sebagai kencrung. Kencrung 3 senar. Dan yang kenapa disebut kencrung? Karena suaranya trung, 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 trung. Ya, orang menyebutnya itu juga kencrung. Nah, lalu yang menjadi ciri khas kencrung atau cuk ini adalah satu senar yang besar di tengah. Ini berbeda dengan yang lain. Berbeda. Lalu pada awal saya belajar keroncong, saya bertanya, itu senar apa kok gede banget itu? Lalu dengan mudah mereka menjawab, oh itu senar bekas raket tenis. Nah, dan pada saat saya pergi ke pengrajin alat keroncong, memang benar mereka menggunakan raket tenis. Dan bahkan bukan bekas lagi, mereka beli baru untuk dipasangkan di senar nomor 2. Dan tone colornya pun berbeda dengan ukulele yang tanpa senar raket tenis ini. Kalau kalian beli di toko musik lalu membeli senar ketrung yang gede, maka kamu tidak akan mendapatkan senar itu. Tapi belilah di toko olahraga dan bilang beli raket tenis, maka ada di situ. Dan ini raket tenis. Indonesia itu kreatif. Orang Indonesia itu kreatif, ya. Oke. Lalu kencrung ini dimainkan biasanya ada 2 cara. Yang pertama adalah strum atau genjreng, lalu yang kedua adalah petik. Nah, kalau tuning senarnya sama seperti gitar biasa. Ini adalah E, ini B, dan ini G. Hanya G-nya nada tinggi. Jadi bukan nada seperti ukulele. Kalau ukulele nada yang nadanya nada normal. Ya, kalau ini enggak. Ini nah harusnya kan teng teng teng, tapi enggak ini. Teng teng teng. Nah, dia nada yang tinggi. Nah, itu di cuk perbedaannya adalah di sini. Lalu strum yang mainkan seperti biasa. Karena 3 senar, ya memainkannya hanya 3 senar, maka yang C ini C harusnya nggak di sini. Jadi nggak usah dipencet karena cuma ada 3 senar. Lalu F, G, C. Itu strum. Ya, biasanya yang menggunakan teknik strum itu Keroncong Tugu, Jakarta. Itu teknik strum. La 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 oh, na 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 na. Nah, seperti itu. Lalu yang kedua adalah teknik petik. Teknik petik cuk ini pun juga tidak bisa disamakan dengan teknik petik yang biasa. Teknik petik yang cuk mainkan adalah ada 2 senar permainan double di senar 3. Nah, begitu. Itu sekilas tentang cuk. Yang akan kalian pelajari nanti ya dua-duanya. Belajar cuk, mengenal partnya, bagian-bagiannya, lalu mengenal cara permainannya, cara memainkannya, yaitu dengan strum dan petik. Tapi alangkah baiknya jika sebelumnya kalian mengenal lagu-lagu keroncong. Oke, itu mengenai cuk.
sudah mendapatkan gambaran perbedaannya dengan chart. Ya, kita akan ketemu lagi nanti untuk mengenal instrumen yang lain. Oke, thank you.